Ya, selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat YouTuber, khususnya keluarga besar Puri Agung Jatikusumo Serambi Nusantara ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saudara-saudara kami dari luar pulau dan luar kota pada ngumpul di Puri Agung Jatikusumo ini. Oleh karena itu, sebagaimana biasa, kami ucapkan untuk kita semua dan alam semesta dengan ucapan Salam Nusantara, Rahayu. Nah, para penonton YouTuber yang kami muliakan, saya tidak menduga sama sekali bahwa hari ini ada seorang tamu jauh-jauh dari daerah Makassar sana datang ke rumah kakek. Dan kemarin itu kalau ngomong sepintas lalu ke sana kemari, juga sebagaimana waktu naik Batu Nyai Rengganis, saya lihat beliau ini adalah masih terah dari Krain Galengsong. Nanti Anda akan tidak sayang kalau tidak dikenal. Kami persilakan memperkenalkan dulu, Mas, nama siapa, lahir di mana? Jadi nama saya Romo Muhammad Heru Alan. Muhammad Heru Alan. Lahir di Bugis. Ya. Kebetulan saya tidur dapat mimpi harus ketemu Eyang atau Romo. Tapi kodenya Jati. Gitu ya. Nah, setelah saya nonton YouTube ada nama Romo Jati. Gitu ya. Apakah inilah? Akhirnya saya terbanglah ke Jakarta dan menemui Romo di Jawa di malam ini. Iya. Nah, seperti itu Romo. Dan kebetulan bicara masalah Jati, beberapa hari akhir-akhir ini geger karena dikabarkan Jati meninggal dunia. Waduh, terima telepon dari segala penjuru. Ternyata yang sedo itu adalah sahabat yang ada di Jawa Tengah yang namanya adalah Jatikusumo Wijoyo. Kami sekeluarga, keluarga besar Puri Agung Jatikusumo ikut berbelasungkawa. Semoga keluarga dikaruniai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian. Dan yang kedua, ini adalah sudah seperti anak saya sendiri. Kalau Anda melihat wajah beliau ini seperti siapa ya? Seperti Bung Karno waktu muda ya. Biar mengenalkan diri, kalau saya ngambil Nak Budi gitu, kalau lengkapnya bagaimana, lahir di mana? Iya Romo, terima kasih. Saya Budi Sanjaya, lahir di Malang, asli Arema. Oh iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Romo untuk saya, dan saya juga bersyukur bisa bertemu dengan Romo. Karena itu sudah suatu tuntunan dari leluhur untuk bertemu dengan Jatikusumo. Lalu selanjutnya ada priayi yang kemana-mana itu selalu membawa mobil yang pegang ini. Kok sudah hafal bener, yang berbusana ininya kayak orang Jogja tapi halus luwes gitu loh. Nur siapa Mas? Lahir di mana, namanya siapa Mas? Nama saya, makasih Romo. Saya Jainal Romo. Saya dari Sidoarjo. Terima kasih sudah bisa sowan dan disambut Rama sama Romo. Matur nuwun dari Sidoarjo. Trah, pecah turune Lapindo. Ini yang sebelah kanan ini juga priayi seperti ikat Jawa, tapi kelihatannya kok bukan, namanya siapa, lahir di mana, lalu ikatnya kok aneh. Itu buatan siapa? Ya, terima kasih Romo. Saya Nur Huda. Saya asli lahir di Tanggulangin, Sidoarjo. Jadi ini semua hasil karya saya sendiri. Saya juga terima kasih Kagem Romo atas pengambutan ingkang
tidak lepas dari kekeluargaan. Terima kasih. Betul, terima kasih. Nah, uniknya lagi, jauh-jauh yang dari Makassar itu sudah mengatakan bahwa kita itu 5 kesatuan seperti Pendowo. Saya kembali ke Mas Tuang ini ya, itu sebenarnya ada misi-misi apa dan hati-hati apa, hati kecil atau besar yang ingin disampaikan ke Romo ini. Ya, jadi begini Romo, saya setelah dapat mimpi dan nama Romo cuma Jati, Romo Jati. Tapi setelah saya nonton itu muncullah Romo, apa jangan-jangan ini orangnya. Nah, saya nonton di YouTube dan harus berangkat terbang ke Jawa. Makanya pulang Muhammad ini terbang ke Jawa ini, alhamdulillah ketemu Romo. Dan kemarin bejangan itu dan saya dicoba, kalau Bugis itu saya dicoba sama Romo. Ilmu Jawa memang, mengakui memang. Sampai saya bisa terlempar kemarin itu ya. Itulah, inilah saya sudah ketemu alhamdulillah Romo Jati Kusumo. Jadi sudah saya ketemu, terima kasih Romo nasihat-nasihatnya. Iya, terima kasih. Nah, kembali ke anak saya ini. Beberapa hari ini kelihatannya kok ada sesuatu yang pengen ditanyakan ke Romo. Sebenarnya bertanya bab apa? Niko mengenai ajaran Mahainisme di zaman sekarang ini, apakah ajaran Mahainisme itu masih relevan? Begitu loh. Terima kasih. Sebagai penerus Bung Karno yang berfatwa kepada saya pribadi tahun 62, beliau mengatakan Jati besok yang meneruskan Bapak. Jadi meneruskan dalam arti satu, harus mengamati, mencermati tentang negeri yang namanya Indonesia ini. Sampai di mana Indonesia itu sudah seperti cita-cita leluhur atau cita-cita kemerdekaan atau tidak. Yang kedua, harus menjaga bagaimanapun keluarganya. Karena bagaimanapun Bung Karno pasti cinta kasih terhadap Mas Buto, terhadap Mbak Mega, kalau Mbak Rahma sudah almarhum, terhadap Mbak Soma, terhadap Mas Guru gitu ya. Itu sudah saya lakukan untuk menjaga itu. Tugas Eyang untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan Bung Karno itu tidak membenci terhadap apapun dan siapapun. Apapun dan siapapun. Apapun itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk binatang, bisa berbentuk tosan-tosan haji atau pusaka-pusaka itu. Siapapun itu pasti kepada manusia. Oleh karena itu sebenarnya secara politis kita itu sudah sedikit agak prihatin negara ini, karena Pancasila itu sudah dirubah sejak tahun 74. Yang benar asli itu 5K: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Waktu itu tidak sekolah pun gampang ngapalke. Anak-anak tukang arit itu ya, tukang cari rumput itu ngapalkan itu bisa. Nah sekarang kalau kita lihat rapat-rapat, apel-apel itu takut perintah apa itu, suruh ngapal itu kadang belecotan, tidak karuan. Kelihatannya sepele ya. Ada kesalahan besar. Satu, kebangsaan itu harus nomor 2, kemanusiaan harus nomor 3, kerakyatan, keadilan sosial. Jadi 5 sila ini yang gagal adalah keadilan sosial dari kacamata politik. Karena yang ini sekolah di politik, sekolah di ekonomi, sekolah di spiritual dan lain sebagainya ya. Kenapa keadilan sosial gagal? Karena kita sila pertama sudah tidak paham ya. Oleh karena itu saya menulis buku yang pertama itu adalah Manusia Pancasila. Saya tulis buku pada waktu sekitar tahun 1995. Karena pada waktu itu kekuasaan Orde Baru yang disisihkan dan didiskreditkan itu adalah Bung Karno.
Padahal Bung Karno itu adalah manusia yang mendirikan bersama-sama dengan para pejuang negeri ini, ya negeri ini. Tapi terus di situ Bung Karno itu dikucilkan, disisihkan, bahkan diusir dari istana. Saya membuat buku itu supaya buku kecil manusia Pancasila ada tulisan Bung Karno, hanya itu. Jadi waktu itu Orde Baru nggak berani mengambil tindakan karena buku itu memang sedikit tidak nyimpang dari sejarah. Nah, itu intinya. Lalu setelah saat ini menginjak tahun sekitar 2023 ini, saya akhirnya merenung terus sebagai petugas putra Bung Karno yang disuruh melanjutkan cita-cita Bapak tadi itu ya. Akhirnya saya merenung, pemerintahan ini gagal karena ini dan manusia sudah cenderung untuk individualis sehingga tidak sadar negara ini sudah berbentuk liberalisme yang kapitalistis gitu ya. Makanya sekarang itu ekonomi nggak bisa tertata dengan rapi. Padahal kalau menurut ajaran Bung Karno, satu, bebas aktif dalam politik, kedua, berdikari dalam ekonomi, ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Bebas aktif dalam politik sudah tidak, ya. Berdikari dalam ekonomi tidak. Buktinya apa? Rakyat masih bingung cari utangan ke bank misalnya. Itu bukan malah enak, malah sengsara, ya toh? Nah, ini pasti ada sesuatu yang harus dibenahi semuanya. Dan ini tugas-tugas kita. Siapa nanti yang kira-kira cocok dengan pikiran saya, karena nanti kalau negara ini sudah kembali ke negara Pancasila yang betul-betul, itu justru yang kuasa itu adalah rakyat. Oleh karena itu berkali-kali saya umumkan kepada publik bahwa Kedekwaan ini membuat satu gerakan yang namanya Republik Pancasila. Re itu kembali, publik itu rakyat, kembali ke rakyat. Yang sekuasa siapa? Ya rakyat. Loh, rakyat kok beri kekuasaan? Bisa. Misalnya, kalau setiap individu merasa menjadi seorang presiden atau pemimpin kepala negara, harus bisa ngatur keluarga dengan baik dan harus menjaga dirinya dengan baik. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu, kan begitu, ya. Dan ini memang harus pelan-pelan karena berbarengan dengan berdikari dalam ekonomi. Nah, ini nanti kita kalau secara rasional, kalau kekayaan laut, kekayaan hutan, tambang-tambang dan lain sebagainya itu dikelola dengan baik dan penguasa takut korupsi, ini setiap penduduk itu per bulan bisa menerima kurang lebih 6 juta rupiah per penduduk, per manusia. Karena Indonesia itu terkaya di dunia. Oleh karena itu nanti setelah pemilu ini kelihatannya saya diundang ke beberapa negara di ASEAN ini untuk meneruskan cita-cita Bung Karno, menjalin kekuatan antara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tugasnya adalah berbudaya dan bekerja sama di bidang ekonomi dan pendidikan, gitu ya. Begitu saya sadar tentang ini, saya itu mulai Banten sampai dengan Banyuwangi, keliling ke tempat-tempat leluhur. Gak peduli itu leluhur siapa, pokoknya kira-kira punya sejarah saya datangi. Doa saya bagaimana? Ya Allah, Allah itu non sewu bahasa Jawa, Allah itu bukan cara Arab. Oro irogo iro iso ono, ari ari ireyo iro iso ono, ari ari siji inoto wong sak donya, asoka iro he ye yo, aryo nirimbi gamberan Srikadi biomiro Allahumma lil asih. Bahasa Jawa. Kalau itu dikupas secara ilmiah dan rasional, kata-kata Allah itu bisa, tapi nggak usah sekarang. Oleh karena itu, ya Allah yang Maha Suci, Maha Pemurah lagi penyayang, perkenankanlah atas ridhomu, atas kemurahanmu, kami mengembalikan jasmani leluhur kami, ibu bapak atau mbah atau buyut atau ponak atau siapa,
kembali dari udara ke udara, yang putih dicopot, ya. Beda nih Bun, ya. Lalu yang kedua, demikian juga hitam yang menjadi dagingnya. Dengan ucapan terima kasih, kami mengantarkan kembali dagingnya kembali kepada tanah sang peminjam. Lalu darah, api yang menjadi darah yang selama ini membuat dinamis, giat, membuat gedung, membuat mobil, membuat macam-macam, itu kami dengan hormat saya kembalikan menjadi api kembali. Allah. Dan tulang-tulang yang membuat tubuh kami dari air, kami kembalikan kepada air kembali. Nah, semoga roh suci kembali ke istanamu di matahari hati. Itu dongane wong Mojopahit. Nggih, matur nuwun. Disampaikan terima kasih Bapak Jati Kusumo, luar biasa.